Indonesia dalam peristiwa. Akankah kita mengalami lupa reformasi 98? Reformasi secara umum memiliki arti perubahan pada suatu sistem yang ada pada masa tertentu. Apabila kita tinjau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, reformasi memiliki arti ialah suatu perubahan yang terjadi secara drastis atau tiba-tiba, di mana tujuannya merupakan untuk perbaikan pada bidang sosial, politik, agama, dan ekonomi dalam suatu masyarakat atau bangsa dan negara. Reformasi tak terjadi begitu saja. Terdapat beberapa syarat terjadinya suatu reformasi. Berikut merupakan beberapa syarat terjadi reformasi. Yang pertama, adanya penyimpangan yang terjadi pada penyelenggaraan negara atau dalam masyarakat. Yang kedua, adanya harapan dan cita positif yang ingin dicapai pada masyarakat di masa depan. Dan yang ketiga, adanya moral dan etika dalam mencapai cita-cita yang dicapai. Aksi besar-besaran demonstrasi para mahasiswa menuntut lengsernya Presiden Soeharto dari tahta kepemimpinannya. Bukan hanya itu saja yang menjadi tuntutan para mahasiswa. Fungsi Dwi Fungsi ABRI menjadi tuntutan juga yang paling utama. Penghapusan tindak pidana, korupsi, kolusi, beserta nepotisme. Namun aksi mahasiswa tersebut bukan hanya saja terjadi di pusat ibu kota, melainkan di seluruh kota-kota besar yang tersebar di seluruh Indonesia. Para kampus menyuarakan aspirasinya agar segera Soeharto dilengserkan dari tahta kepemimpinannya. Rezim Orde Baru pada saat itu sudah tidak bisa lagi menanggulangi kestabilan ekonomi. Masyarakat saat itu sudah tidak menaruh lagi simpati kepada pemerintah, sehingga elemen dari berbagai unsur masyarakat turun ke jalan untuk berorasi menyuarakan tuntutan agar reformasi segera dipercepat. Tadi disahkan oleh sejarah, tapi sekarang kita saksikan seluruh mahasiswa. Tepat pada tanggal 12 Mei 1998, mahasiswa Trisakti pada saat itu menggelar aksi unjuk rasa yang digelar di Jalan Hayam Murug Gajah Mada, Jakarta Barat. Bentrokan pun terjadi antara aparat keamanan dan mahasiswa. Pada saat itu, puluhan mahasiswa menjadi korban, 4 diantaranya tewas dalam aksi mahasiswa tersebut. Tragedi 12 Mei 1998 saat ini pun menjadi misteri, mengungkap keadilan atas tewasnya mahasiswa Trisakti. Situasi pun makin mencekam pada saat itu. Aparat terus memukul mundur para demonstrasi, sehingga makin banyak lagi berjatuhan korban. Pada saat itu juga, aparat keamanan mengarahkan senjata peluru karetnya ke arah mahasiswa. Berita tewasnya 4 mahasiswa Trisakti menyebar dan terdengar di seluruh universitas yang ada di Indonesia, sehingga menjadi penyulut kemarahan dan menjadi semangat seluruh mahasiswa untuk menggaungkan lengsernya Soeharto dan mempercepat reformasi. Keempat mahasiswa tersebut adalah 1. Elang Mulia Lesmana, 2. Heri Hertanto, 3. Hapidin Royan, dan 4. Hendriawan C. Kini keempat mahasiswa tersebut pun digelarkan menjadi pahlawan reformasi. Jadi yang orasi itu bukan hanya tokoh-tokoh mahasiswa, tapi juga dosen, karyawan, yayasan, ikut semua guru. Nggak ada demo yang kayak yang lain, udah bawa molotov atau apa, disiapin senjata, enggak, pakai drum band. Dan di keesokan harinya tepat pada tanggal 13 Mei 1998, seluruh universitas yang ada di seluruh Indonesia mengibarkan bendera setengah tiang sebagai tanda bergabung dan memberikan penghormatan terakhir pada rekan-rekan mereka yang tewas dalam aksi demonstrasi di Hayam Murug, Jakarta Barat. Pada saat itu situasi terus memanas, sehingga pada saat itu juga
beberapa perwakilan senat dari universitas yang ada di Indonesia melakukan strategi bagaimana caranya mempercepat reformasi dan melengsarkan segera Presiden Soeharto dari tahta kepemimpinannya. Bukan hanya saja aktivis 1998, namun tokoh-tokoh politik pada saat itu pun ikut berperan dalam mengatur strategi lanjutan aksi demonstrasi. Bukan hanya itu saja, seluruh tenaga pengajar pun yang mengajar di berbagai universitas di Indonesia ikut menjadi ambil bagian dari demonstrasi 98. Suasana haru pun mewarnai rekan-rekan mahasiswa yang mengiringi jenazah dari keempat mahasiswa yang menjadi korban penembakan aparat keamanan di Hayamuruk, Jakarta Barat. Suasana duka menyelimuti seluruh mahasiswa yang hadir pada waktu itu. Keempat mahasiswa tersebut pun dimakamkan di tempat pemakaman umum Tanah Kusir. Duka yang mendalam yang dirasakan oleh pihak keluarga korban menjadi cambukan para mahasiswa untuk menggaungkan terus reformasi agar segera dipercepat, menuntut adanya revolusi, otonomi daerah, serta melepaskan tahanan-tahanan politik yang ditahan pada rejim Orde Baru, menuntut pemerintahan untuk menjalankan keadilan dan mengemban tugas negara sebagaimana mestinya. Hari berkabung tersebut pun menjadi momen yang membakar semangat daripada para mahasiswa untuk melakukan aksi demonstrasi yang lebih besar lagi demi menggulingkan rejim Orde Baru. Saya siap dan kami semua siap untuk yang terburuk. Oke. Budiman. Ya, Budiman. Oke. Budiman. Saya bagian saja dari martir-martir yang sudah jatuh dalam perjuangan rakyat kita untuk meraih kemerdekaan. Menuntut pemerintahan untuk menjalankan keadilan dan mengemban tugas negara sebagaimana mestinya. Hari berkabung tersebut pun menjadi momen yang membakar semangat daripada para mahasiswa untuk melakukan aksi demonstrasi yang lebih besar lagi demi menggulingkan rejim Orde Baru. Tindak pidana kekerasan yang dihadapi oleh para mahasiswa tidak mengerungkan mahasiswa untuk berhenti. Melakukan aksi demonstrasi yang lebih besar lagi demi terciptanya rakyat Indonesia yang adil dan makmur, demi terciptanya bangsa Indonesia yang bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme. Saat itu ibu kota pun makin mencekam sehingga di seluruh pusat-pusat ibu kota menjadi pusat sasaran demonstrasi oleh para mahasiswa. Karena revolusi belum selesai, atas nama bangsa Indonesia pada saat itu, mahasiswa bersatu menyuarakan penolakan atas Dwi Fungsi ABRI. Aksi ini merupakan bagian kecil dari perjuangan mahasiswa, suatu bentuk dari sekian banyak macam perjuangan mahasiswa. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Pada malam hari di 13 Mei 1998, para mahasiswa yang ada di ibu kota melakukan strategi bagaimana caranya melakukan aksi lebih besar lagi daripada yang sebelumnya. Para ketua senat seluruh universitas yang ada di DKI Jakarta berkumpul, dan para aktivis mahasiswa tahun 1998 beserta tokoh-tokoh politik pada zaman Orde Baru itu. Kita kepalkan tangan, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Melakukan koordinasi bagaimana caranya mempercepat lengsernya pemerintahan rejim Orde Baru. Upaya demi upaya yang dilakukan oleh para mahasiswa pada saat itu bersinergi antara seluruh universitas yang ada di Indonesia demi satu tujuan, yakni tegaknya keadilan di negara Indonesia. Saya hidup mahasiswa Indonesia. Hidup mahasiswa Indonesia. Hidup mahasiswa Gajah Mada. Hidup mahasiswa Gajah Mada. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Para mahasiswa merencanakan aksi menerobos dan menduduki gedung DPR MPR RI untuk mendorong para seluruh anggota MPR RI melaksanakan sidang umum istimewa
dan pergantian Presiden Soeharto, serta perombakan seluruh kabinet rejim Orde Baru, dan melaksanakan pemilihan umum ulang. Economic reformation is we want all the prices to be cut.